pembahasan kita kan sudah sampai pada ini ya, sudah sampai pada struktur JST menurut McLeod-Pitt ya. Model McLeod-Pitt ini adalah model pertama kali ya dari JST, jaringan saraf tiruan, yang digagas sekitar tahun berapa itu, tahun 1940 ya, tahun 1940. Ternyata kalau kita pelajari perkembangan dari model-model JST ini, ternyata orang-orang yang menggagas beberapa model itu tidak selalu orang teknik ya. Seperti Hebb itu adalah seorang psikolog ya. Seorang psikolog dia. Seorang psikolog itu biasanya dia belajar banyak hal, termasuk belajar cara berpikir, cara menalar gitu ya. Apalagi kalau psikolog dalam bidang pendidikan itu pasti belajar bagaimana orang berpikir, lalu dia menggagas JST yang kita kenal dengan JST Hebb gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari JST itu sebenarnya apa, karena seringkali tidak lengkap ini ya. Saya melihat beberapa tugas akhir yang terkait dengan JST, itu saya sering tanya, ini kamu desain JST ini mana arsitekturnya? Beberapa mahasiswa itu tidak paham arsitektur itu apa ya Pak ya gitu ya. Dia tidak paham yang dimaksud dengan JST, arsitektur JST itu seperti apa. Nah, kalau kita baca dari buku Fundamental of Neural Network punyanya Facet itu, di situ dikatakan ada 3 hal yang menggambarkan karakteristik JST. Jadi kalau kita bicara JST, selalu 3 hal ini ikutan, kita harus bahas. Yang pertama itu adalah pola koneksi antara neuron. Yang kemarin itu kan kita sudah bahas bahwasanya JST itu terdiri dari beberapa neurons ya. Neuron-neuron yang saling terhubung oleh dendrit atau terhubung oleh konektor yang disebut dengan dendrit itu ya. Nah, pola koneksi antara neuron itu yang disebut dengan arsitektur. Jadi pada saat Anda mendesain jaringan saraf tiruan, ini yang pertama kali harus ditunjukkan ya. Jadi hubungan antara neuron itu ditunjukkan. Nanti hubungannya neuronnya terdiri dari berapa node ya. Lalu neuron itu terdiri dari berapa layer. Di antara layer itu apakah ada layer lainnya dan seterusnya ya. Lalu yang kedua, kalau kita bicara tentang JST, pasti kita harus membicarakan tentang metode pembelajaran ya. Metode, atau kita harus membicarakan tentang algoritma pembelajaran dari JST itu. Ya. Nah, metode ini bertujuan untuk menentukan faktor bobot yang mana ya, yang paling cocok dari JST yang kita desain itu untuk menjalankan fungsinya, gitu ya. Ya. Jadi algoritma pembelajaran atau training algorithm ini setiap model JST berbeda-beda. Gitu. Hebb punyanya Hebb sama Perceptron akan berbeda, Adelaide juga berbeda. Ya, dengan backpropagasi juga akan berbeda. Jadi berbeda-beda. Oleh karena itu kita harus mempelajari ini bagaimana algoritma pembelajaran dari sebuah JST. Dan bisa saja nanti kalau Anda betul-betul tertarik dalam bidang minat ini, ya tidak hanya sekedar menggunakan algoritma yang ada, tapi mengusulkan algoritma baru gitu ya. Nah, ini mesti levelnya mahasiswa S2 atau S3 ini. Mengusulkan algoritma baru yang nanti dinamakan algoritma Hafid. Nah, boleh-boleh saja gitu ya. Nanti diuji di ujian itu. Ujian tesis maupun ujian disertasi. Tapi boleh nggak mahasiswa S1? Ya boleh-boleh saja. Barangkali nanti ketemu mahasiswa S1 yang luar biasa gitu ya. Mengambil JST, terus yang diteliti adalah algoritmanya.
Ya, algoritmanya diteliti dari sekian banyak algoritma, dia mengusulkan algoritma baru tentang JST ini. Ya, tentu saja disertai dengan arsitektur yang baru. Nah, lalu nanti dinamai dengan namanya dia. Nah, tadi namanya Hafid algorithm neural network gitu ya. Diuji, ya, setelah diuji dipublikasi. Nah, itu menjadi Anda. Ya. Jadi boleh-boleh saja, tidak menjadi soal gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang perlu kita ketahui bersama adalah fungsi aktivasi ya. Fungsi aktivasi ini adalah fungsi yang merupakan ciri dari setiap neuron yang ada di dalam desain JST Anda. Ya, jadi 3 hal ini yang harus muncul paling tidak di dalam desain JST, arsitekturnya. Lalu yang kedua adalah learning algorithm, yang ketiga adalah fungsi aktivasi. Ya. Ketiga-tiganya ini adalah komponen dalam desain, ya desain JST. Ya, saling melengkapi begitu ya, satu dengan yang lainnya saling melengkapi dan harus ada di dalamnya. Ya, di dalamnya harus ada. Tidak bisa komponen ini terlewatkan. Jadi kalau membaca laporan tugas akhir tentang JST, ternyata tidak terlihat di situ gambar tentang arsitektur JST-nya, pasti tidak lengkap itu. Ya, pasti tidak lengkap. Ya, pasti desain yang tidak lengkap. Dan yang lebih parah lagi kalau tidak tahu sih mahasiswa itu. Tidak tahu yang mana ya Pak ya. Sering saya tanya begitu, mana ini arsitekturnya ini, arsitektur JST yang Anda desain mana ini. Saya minta tolong ditunjukkan ini. Padahal sudah cerita banyak macam dia, sudah menceritakan hasilnya, hasil uji dan seterusnya gitu ya. Tapi ditanya tentang arsitekturnya saja dia bingung gitu ya. Dan pembimbingnya juga tidak mengingatkan mahasiswa itu tadi kalau ini harus dilengkapi begitu. Nunggu diingatkan pada saat ujian. Saya kira terlalu fatal kalau begitu ya. Terlalu fatal. Ya, sampai ketahuan di ujian mahasiswa yang mau jadi sarjana tentang hal seperti ini. Karena ini paling mendasar gitu ya, paling mendasar. Sama fatalnya dengan mahasiswa yang ujian tugas akhir ditanya algoritma, ya tidak paham di algoritma. Ada list programnya, ada codingnya, tapi ditanya algoritmanya tidak tahu dia. Ya padahal algoritma itu kan pelajaran semester 2 ya. Saya ngajar program itu kemarin ngajar tentang bagaimana membuat algoritma. Sudah saya wanti-wanti mahasiswa semester 2 itu. Ya, jangan sampai kamu tidak ngerti algoritma ini. Ini ada 8 simbol yang kamu harus paham. Mana simbol decision, mana simbol baca input, ya mana simbol untuk proses, itu harus tahu betul gitu ya. Soalnya nanti ini dipakainya, ya, itu nanti di tugas akhir. Ya, jadi rentangnya agak panjang ini, karena menurut pengalaman saya itu banyak mahasiswa yang lupa begitu mengerjakan tugas akhir di semester 7, lupa yang di semester 2. Nah, sama dengan ini, JST ini. Tapi JST sebenarnya tidak boleh lupa, karena JST ini kan di semester berapa ya ini ya? Semester 5 ya? Apa 6? Ya. Lalu ada beberapa arsitektur ini. Ya, ini tadi yang hubungan antara neuron ini, ya kan? Hubungan antara neuron ini. Jadi ini adalah neuron inputnya, ini adalah outputnya. Jadi ini input, ini output ya. Terhubung oleh konektor. Nah, dalam konektor itu ada faktor bobot yang dikasih simbol W, W1, W2 sesuai dengan neuron node-nya ini. Ya, node X1, X2 dan X3. Ini adalah node input, lalu node output-nya Y ya. Nah, sedangkan data yang masuk itu adalah X1 ya, ini data. X kecil ya, X kecil 1, X kecil 2, X kecil 3. Dan X kecil itu nanti bisa banyak datanya kan, bisa sequence kan gitu ya. X1, X2, X3. Ini adalah contoh arsitektur JST dengan layer tunggal ya. Jadi layer itu maksudnya ini layer itu. Yang saya lingkari ini layer ini. Layernya hanya layer input dan layer output.
Lalu ada arsitektur yang kedua, ini adalah layer ganda atau multi layer. Ya, kebetulan di sini contoh ini terdiri dari 2 layer. Ini adalah layer pertama yang ini, ya. Ini layer pertama dan ini layer kedua, itu ya. Layer inputnya ini input, lalu layer outputnya yang ini, dan yang tengah ini adalah layer hidden layer. Mengapa hidden layer? Yang memang tidak kelihatan nanti dalam sistemnya. Yang kelihatan kan hanya nodal input dan output saja. Gitu. Ya. Nah, sinyal atau data, ya data yang masuk, misalnya contoh X1 masuk ke nodal X1 ini, lalu dia mengalir lewat konektor ini dikalikan dengan W1. Nah, X1 dikalikan W1 itu kemudian diproses di Y, ini di Y sini diproses. Ya, diproses di Y dengan menggunakan fungsi aktivasi, kan gitu kan? Ya. Jadi sinyal yang masuk itu akan diolah dengan fungsi aktivasi. Ya, fungsi aktivasinya seperti apa? Nah, nanti keluar Y1. Ya, Y ini keluar sebagai fungsi jumlahan antara X dan W itu ya. Lalu Y ini akan menjadi input buat layer output ini. Jadi keluaran dari Y dikalikan dengan faktor bobot V1, V2 gitu ya. Lalu hasilnya adalah Z1. Sebenarnya sederhana ini logikanya ini. Ya, logikanya sederhana. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, hidden layer ini nanti bisa macam-macam, bisa cuma satu kayak gini nih hidden layernya, tapi bisa saja terdiri dari beberapa layer gitu ya hidden layernya. Ya, ada 2, 3, 4 ya tergantung. Tergantung desainernya. Ya. Namun demikian, ya seperti pada prinsip layer yang seperti apa nanti yang menurut dia akan membuat optimal. Karena sistem ini, JST ini adalah sistem yang non-linear, begitu. Ya bisa saja nanti makin diperbanyak layernya, justru hasilnya makin jelek gitu ya. Makin diperkecil juga makin jelek gitu ya. Yang bagus di mana? Bisa saja di antara yang jumlahnya kecil dan jumlahnya besar. Lah itu di mana titiknya itu? Nah, itu yang apa namanya yang cukup mengasihkan menurut saya waktu kita mendesain arsitektur JST ini menggunakan aplikasi misalnya lab gitu ya. Nah, kita akan sibuk untuk memilih gitu sambil membaca referensi, ya membaca jurnal, artikel untuk kasus yang kita hadapi, ya kasus yang kita hadapi. Nah itu, ini ada yang ikut program bangkit enggak ini? Ada. Saya, Pak. Ya itu konversi program bangkitnya keliru itu ya. Fasi bukan dengan deep learning. Kalau fasi itu, kalau deep learning itu dengan CST. Gitu ya. Ya. Jadi kalau kamu belajar tentang deep learning itu pasti CST, bukan fasi logik. Gitu ya. Nah itu siapa yang mengkonversi kayak gitu itu? Kok banyak yang keliru itu? Ya. Siapa? Nadila, Nadifa? Dikonversi kamu sendiri? Ya. Itu saya ambil dari Dari kurikulumnya, terus langsung saya itu, Pak, saya cocokkan sama yang yang disarankan sama dosen pembimbing, Pak. Lah ya itu yang tidak betul itu. Itu mestinya yang membuat konversi itu bukan mahasiswa itu. Yang membuat konversi itu mestinya adalah tim yang dibentuk oleh departemen, ya. Supaya tidak terjadi seperti itu, bisa saja pembimbingmu tidak ya, atau dosen wali ya tidak menguasai banyak hal tentang apa namanya program kurikulum bangkit itu kan harus dibaca dulu program kurikulum bangkitnya. Ya, jadi saya melihat kebetulan juga berada di tim program bangkit di Dikti sana, saya tahu kurikulumnya.
Itu yang dibuat oleh mahasiswa teknik fisika itu banyak enggak betulnya. Capstone design itu ya, itu sama dengan KP itu kayaknya enggak cocok itu. Ya. Capstone design itu mata kuliah bukan KP, ya, bukan kerja praktek. Ya. Misalnya kalau instrumen, capstone desainnya apa? Ya kontrol otomatik itu capstone desainnya. Artinya mata kuliah yang digunakan untuk mendesain itu namanya capstone design. Ya, lalu apa lagi yang digunakan untuk mendesain mata kuliahnya. Nah, itu yang tahu departemen itu, bagian kurikulum. Tidak semua dosen tahu ya. Nah, itu sudah saya laporkan ke ini, ke ITS, supaya prodi-prodi itu membuat konversi itu melalui tim yang ada di departemen. Jadi supaya mahasiswanya tidak dirugikan. Kalau gitu kamu dirugikan itu. Saya mungkin tidak mau ngasih nilai konversinya keliru kan ya. Kan nanti yang memasukkan nilai kan saya. Ya bisa saja begitu. Dosen yang lain juga begitu. Nah, untuk melindungi supaya mahasiswanya tidak rugi. Tapi kalau ya modelnya pokoknya lancar gitu saja ya bisa-bisa saja. Tapi kan kamu nanti ya yang kamu ambil di Bangkit itu tidak cocok dengan mata kuliah yang dikonversi. Ya yang dirugikan mahasiswa ini. Ya kan mahasiswa juga tidak pernah tahu bagaimana konversi yang betul kan. Ya pernah tahu nggak tentang deep learning? Deep learning itu apa gitu pernah tahu? Semester kemarin itu Pak, ada final project di sinyal sistem Pak. Ya, Masih apa itu ingat isinya? Hah? Jadi kita membuat suatu algoritma yang mirip sama sama cara Lah iya itu otak apa manusia isinya? kerja. Lah iya isinya apa kan GST kan? Iya, Isi. isinya JST Pak. Lah iya, lah kok versinya kok Fasilogit? Iya Pak, nanti coba saya perbaiki lagi Pak. Lah iya itu kan tidak betul itu kayak gitu itu. Nah ini sebenarnya bukan Anda yang dalam posisi ini bukan mahasiswa yang salah tidak. Ya kalau mahasiswa konversi itu keliru ya memang iya karena tidak persis ini keduanya. Nah, itu satu. Yang kedua, memang program Bangkit itu konversinya itu urusannya departemen, bukan urusannya mahasiswa. Mahasiswa itu sebenarnya tinggal jalani saja gitu ya. Nah, cuman departemen di ITS ini dalam masa transisinya tidak terlalu siap sehingga sistemnya belum dibangun tapi program Bangkitnya sudah jalan. Sebentar lagi ada lagi ini yang akan akan mengacaukan juga itu, yaitu kampus mengajar ini. Ada yang ikut nggak ini kampus mengajar ini? Nah itu nanti kalau dikonversi di mata kuliah teknik fisika bisa hancur-hancuran itu ya kampus mengajar itu. Karena konversinya cukup besar. Berapa itu? 12 atau 18 SKS itu ya. Nah, sementara mahasiswa ngambil itu kampus mengajar itu ya begitu selesai nanti kan diminta dikonversi ke mata kuliah. Nah itu bisa pusing itu nanti. Nah ini waktu rapat kemarin, mahasiswa harus dibantu ini untuk membuat konversinya. Akan kesulitan gitu ya. Ya itu aja poin saya. Karena ini banyak yang meminta ke saya untuk dikonversi ini. Ya. Nah lanjut ya sekarang ya, lanjut. Ini contoh layer tunggal ini ya, layer tunggal yang tadi ya, yang contoh seperti tadi. Jadi kalau dibuat persamaannya, ya Y1 itu sama dengan apa ini? Sama dengan X1 ya ditambah dengan ya X1 ya dikalikan dengan apa? WI1 ya, dan seterusnya kan seperti itu. Artinya Y1 ini sebenarnya sebuah vektor kan? Ya, kumpulan dari setiap konektor yang terhubung oleh dia, ya setiap konektor yang terhubung dia. Jadi ini adalah sebuah vektor. Ya, ini vektor gitu ya. Matrik vektor maksudnya, ya matrik vektor. Ya karena terdiri dari sekian banyak input kan, ya sekian banyak input. Ya itu adalah layer tunggal. Layer gandanya, multi layernya seperti ini detailnya saja ya. Detailnya.
Nah, nanti tolong disimulasikan waktu belajar bagaimana luaran masing-masing Y ini. Ya, Y outputnya, layer outputnya. Kemudian yang berikutnya ada yang model competitive layer. Nah, ini. Ya, model competitive layer itu faktor bobotnya itu dilambangkan dengan apa ini? Epsilon ya ini ya. E ini loh. Ya, dengan E. Di mana nodelnya itu saling terhubung gitu ya, saling berpengaruh. Tadi kalau yang ini tadi kan satu arah. Ya, ini kan semuanya satu arah dari nodel X1 ke Z itu satu arah. Z ke Y satu arah ya. Sedangkan kalau yang model kompetitif ini bisa dua arah ini. Ya, jadi dari A1 sampai dengan ke AI ya ini saling terhubung begitu. Ya. Saling terhubung, saling bisa memperbaiki. Jadi perubahan di nodel A1 dan perubahan di nodel AI ini bisa merubah nilai ini, nilai E. Ya. Jadi masing-masing nodel ini punya input gitu ya. Lalu mungkin Anda bertanya, kok ada nilai 1 di sini? Ya, nilai 1 ini di lingkar 1 ini. Ini biasanya sering disebut dengan bias ya. Bias itu adalah sebuah besarnya tidak nol. Ya, pada umumnya ya bias itu nilainya 1. Sehingga di dalam buku ini, buku Facet ini dikatakan bias nilainya selalu 1 gitu ya. Karena pada umumnya 1 memang. Ya, selalu 1. Dia selalu menggunakan istilah itu. Jadi kalau kita bicara tentang bias itu nilainya selalu 1. Nah, bias itu adalah sebuah konstante selama proses pembelajaran, ya itu adalah nilai yang bisa diidentifikasi. Gunanya nanti kalau tidak ada input, itu luarannya tetap 1 itu tadi, ya tetap 1, tidak sampai 0 gitu ya di dalam sistem. Sama dengan orang kan, orang itu kepalanya kan tidak boleh kosong, ya. Kalau orang kosong itu kepalanya ya apa itu namanya? Orang yang tidak ada isinya apa-apa itu kepalanya. Ya, dia tidak tahu apa yang mau dimakan, tidak tahu apa yang mau diminum, tidak tahu apa yang mau diperbuat, semuanya kosong gitu ya. Kan seperti orang mati gitu ya. Nah, oleh karena itu dari ide itu isi kepala itu dikasih defaultnya bias itu tadi. Kurang lebih seperti itu ya prinsip dari nilai bias ini. Lalu nanti ada lagi faktor bobot ya. Faktor bobot ini W atau V ini atau E itu seringkali menggunakan bilangan random. Ya, jadi pada saat awal ya awal iterasi, nah di dalam JST itu ada iterasi yang disebut dengan epoch ya. Ya 1 epoch, 2 epoch, 3 epoch, sekian ratus epoch begitu. Gunanya iterasi. Ya. Iterasi dengan istilah epoch. Nah, pada saat awal iterasi ya bisa jadi W dan V itu oleh desainernya dikasih angka tertentu ya ditebak dengan angka tertentu. W-nya misalnya 1 ya lalu dikasih nilai 2 misalnya ya atau dikasih minus barangkali ya minus 1, yang 1 minus 1 plus 1 gitu misalnya ya, atau yang paling umum ya faktor bobot itu dikasih nilai random yang paling umum. Nah, randomnya diambil dari komputer ya kan, komputer kita itu punya nilai random kan. Kalau dalam bahasa pemrograman itu kita bisa mengenerate nilai random yang berasal dari ya itu yang paling netral gitu ya. Jadi dikasih nilai random ini pada umumnya ya dalam simulasi. Ya. Nah seperti itu pembahasan kita tentang jaringan saraf tiru dari arsitekturnya. Ya ada berapa tadi? Ada single layer, ada multi layer, ada competitive layer. Ya. Nah, nanti semua ini akan kita pelajari lebih dalam lagi di bab 2. Jadi modelnya Ferenc Facet itu menulis bukunya begitu. Jadi sangat sistematis dia.
Oleh karena itu banyak dipakai di mata kuliah JST ini, di mana-mana ini. Ya. Lalu ada yang kedua sekarang, yaitu tentang training. Ya, ini kurang R ini. Sebentar. Jadi tentang training. Ya. Training atau algoritma learning atau algoritma pembelajaran itu terbagi menjadi dua, ya, terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah algoritma supervised, ya, supervisi. Yang kedua adalah algoritma unsupervisi, ya. Nah, pengertiannya adalah algoritma supervised ini adalah sebuah algoritma pembelajaran JST yang memerlukan data training. Ya, mungkin Anda sudah mendengar kan, ada mahasiswa itu mengambil data, jumlah datanya itu 200, ya, 200 data. Ya, dia mau membuat JST untuk prediksi cuaca misalnya. Ya, dia dapat data 200. Nah, dari data 200 itu yang 50 diambil untuk melatih JST-nya yang dia desain itu. Ya, dilatih sama dia sampai memperoleh harga weak factor sesuai dengan yang dia inginkan. Biasanya yang dia inginkan berdasarkan error. Ya, berapa error yang terkecil yang dia inginkan, ya, dari antara yang dirancang dengan targetnya tadi. Ya. Lalu 50 data ini setelah digunakan untuk training, datanya disimpan. Ya, tidak digunakan lagi. Nah, sedangkan sisa datanya yang 150, nah ini digunakan untuk uji coba. Ya. Nah, itu data untuk simulasinya dia. Ya. Untuk simulasinya dia. Nah, yang seperti ini disebut dengan algoritma JST supervised, dengan pembelajaran kalau diterjemahkan bahasa Indonesia supervised itu apa ya? Kalau saya lihat di buku-buku bahasa Indonesia itu dengan pengawasan gitu ya, pengawasan. Jadi kalau manusia itu dia belajar ada gurunya gitu loh maksudnya. Ya, jadi kamu belajar tentang JST ada dosennya, ada saya dengan Pak Bambang. Kalau kamu menyampaikan sesuatu keliru, saya itu kurang tepat itu, salah ini, kamu perbaiki ini. Jadi ada data trainingnya saya dengan Pak Bambang gitu ya. Itu supervisor gitu ya. Lalu ada yang kedua JST dengan algoritma pembelajaran unsupervised ya. Jadi tidak ada, dia belajar dari mana? Belajar dari kesalahan, ketemu objek, ya. Objek itu diidentifikasi lalu dicocokkan dengan dirinya sendiri. Ya, dicocokkan dengan diri. Oh ya, ini sesuai dengan apa yang saya tahu gitu ya. Lalu dari situ dia memperbaiki pengetahuannya. Ya, memperbaiki faktor bobotnya. Jadi sebagai contoh apa? Itu ada robot yang dulu ada robot yang cari sumber api. Nah, robot itu diletakkan di dalam ruangan dan ruangannya itu berkelok-kelok gitu ya, berkelok-kelok begitu. Berkelok-kelok dia. Nah, dia dirancang untuk mencari sumber api. Ya, berarti dia akan mengidentifikasi segala sesuatu di depan itu apakah ada api. Ya, dia tidak dikasih dia tidak dikasih data training untuk mencari api itu, tetapi dia akan mengidentifikasi apakah benda yang di depannya itu api apa bukan. Ya, dilihat ternyata tembok, oh bukan, ya. Lalu dia ke tempat lain. Ya, tentu saja api yang disebut api itu menurut desainernya apa, gitu ya. Ya bisa saja nanti desainernya itu menggunakan sensor temperatur, tapi bisa saja dia menggunakan webcam kan, ya kamera di robot itu namanya webcam ya. Apa nama kameranya itu? Iya Pak, webcam bisa pakai Pak. Ya webcam ya. Ya. Ini saya juga pakai webcam ini.
tapi saya matikan. Ya, kalau untuk Zooming. Ya, itu dikasih webcam. Ya mana yang yang apa namanya sensor apa namanya yang Anda berikan pada robot Anda tadi. Ya, lalu kalau sensor yang Anda berikan adalah temperatur, maka Anda apa namanya memberikan pengetahuan awal tentang temperatur pada robot itu. Sehingga nanti dia akan belajar sendiri ini. Ya, ini temperatur apa namanya seperti apa gitu ya. Nah, ini namanya unsupervised training. Kalau orang itu seperti orang belajar tanpa guru ya. Jadi orang apa namanya orang belajar secara apa? Secara sendiri itu apa namanya? Autodidak. Autodidak. Banyak orang pinter itu yang belajar sendiri loh ya. Belajar sendiri kan, nggak sekolah kan ya. Ya dia sekolahnya merotol itu ya kan. Dia belajar sendiri tapi dia lebih hebat daripada para profesor kan. Ya ilmu oke, ilmu bisnisnya oke gitu ya. Bahkan sekarang dia merambah ke ilmu-ilmu yang apa namanya tentang sosiologi ya. Tidak hanya bisnis saja. Sekarang dia menjamah tentang ilmu-ilmu pandemi dan seterusnya. Ya, yang punya Facebook juga gitu kan. Yang tidak sekolah juga yang punya Facebook. Ya. Artinya sekolahnya tidak sampai selesai. Artinya dia belajar sendiri. Jadi kamu juga bisa seperti itu ya. Walaupun kamu nanti lulus S1, bisa saja setelah 5 tahun dosenmu ini bisa kalah sama kamu walaupun dosenmu ini doktor. Karena kamu belajar sendiri, belajar di lapangan, melihat apa namanya panel-panel yang ada di industri yang Anda tangani itu menggunakan modul-modul artificial intelligence ya selama 5 tahun bergulat dengan modul-modul artificial intelligence misalnya JST, FASI. Sekarang banyak kan di plan itu yang menggunakan modul-modul seperti itu. Lalu 5 tahun kamu kembali ke ITS, ketemu saya sama Pak Bambang, saya dan Pak Bambang itu sudah menjadi absolut di hadapanmu kan gitu kan. Bisa seperti itu walaupun kamu barangkali tidak sekolah, cuma lulus teknik fisika aja. Sementara saya sama Pak Bambang sudah S3 dan bisa jadi 5 tahun ke depan ya Pak Bambang dengan saya sudah profesor kan ya, tapi masih kalah dengan kamu yang tidak sekolah gitu ya, yang cuma S1 aja. Nah, yang kayak gini ini adalah model yang unsupervised. Jadi dia belajar dari pengalamannya sendiri tanpa guru gitu ya. Ya gurunya ya alam ini di sekitarnya ini. Ya. Walaupun memang ada prinsip ya belajar yang bagus dengan guru, ya guru yang bagus di alam semesta raya ini. Ya, yang bagus. Nah, itu ya. Jadi ada dua, supervised training dan unsupervised training ya. Atau supervised learning atau unsupervised learning. Tapi biasanya kalau unsupervised itu training. Tapi kalau algoritma itu adalah learning. Learning algorithm, algoritma pembelajaran ya. Seperti apa? Karena ya pembelajaran itu, learning itu adalah tahapan-tahapan orang untuk memahami sesuatu. Maka dari itu disebut algoritma. Nah, algoritma itu kan tahapan-tahapan ya. Algoritma itu terambil dari nama Al-Khawarizmi, seorang ahli aljabar ya, dari Persia yang sangat terkenal. Lalu namanya diabadikan dengan sebagai algoritma. Ya. Jadi terambil dari kata Al-Khawarizmi. Ya. Ya moga-moga namamu juga menjadi salah satu nama metode gitu ya. Metode JST. Ini mahasiswa daring ini kan kok ya masih sering telat ya. Saya bayangkan kalau daring kan tidak ada telatnya. Ternyata telatnya tidak main-main ini ya. Kemarin saya kuliah 100 menit itu, mau selesai itu kuliah 100 menit itu masih ada yang baru masuk. Oleh karena itu Hafid nanti direkam ya, Hafid ini nanti diletakkan di apa namanya di YouTube lalu di link nanti ke ini dikirim ke saya di link ke mana ini ke modelnya supaya yang telat-telat kayak gini ini bisa mengikuti dari depan ya. Oh iya, baik. Membantu yang telat-telat itu ya. Ternyata yang mahasiswa yang telat itu ya tidak tanggung-tanggung. Kalau masuk kelas itu kan biasanya telat paling ya 30 menit. Bahkan ada dosen yang tidak memperkenankan masuk kan ya. Tapi kalau e-learning apa namanya daring ini telatnya itu waduh bisa setengah jam, 1 jam gitu.
Baik, lanjut ya. Lanjut. Fungsi aktivasi itu macam-macam ternyata. Jadi fungsi aktivasi seperti yang kita bicarakan kemarin adalah fungsi yang ada di dalam neuron. Ya kalau kita kira-kira ya DNA-nya lah, ya DNA-nya. Jadi ini adalah merupakan karakteristik tipikal yang mencirikan jaringan CST itu. Ya, nah neuron ini termasuk salah satu bagian atau termasuk elemen dalam desain. Artinya seorang desainer CST di dalam melakukan running, ya bisa saja apa namanya dia bisa saja dia mengganti-ganti ya fungsi aktivasinya, yang mengganti-ganti ya fungsi aktivasinya. Nah, salah satu contoh yang paling sederhana adalah fungsi aktivasi dalam bentuk NDN-TV, fungsi ya, fungsi linear biasa begitu ya. Ini seperti ini kan, fungsi linear biasa kan ini ya. F sama dengan X ya. Jadi X ini yang berasal dari nodal input kan, yang Fx ini adalah luaran dari nodal Y ya. Y-nya. Jadi ini sama dengan Y. Seperti kalau digambarkan seperti ini, ya, pasti Anda sudah mahir banget tentang ini. Nah, ini yang paling sederhana ini, ya paling sederhana di dalam fungsi aktivasi. Kalau di Fasilogik namanya apa ya ini ya? Namanya apa ya ini? Fungsi aktivasi itu. Kalau di Fasilogik, yang ambil Fasilogik. Halo, Fafa, ambil Fasilogik, Fafa. Halo? Halo? Iya, Pak. Apa ya? Apa, Fit? Yang buat ini, Pak. Yang ini, Pak. Yang apa namanya? Gradient ini. Ya, kalau fungsi aktivasi ini kan istilah di DST. Lalu kalau di istilah di Fasilogik apa ya? Membership function, Pak. Fungsi keanggotaan. Ya, persis. Ya, exactly. Ya, fungsi keanggotaan. Itu juga ada macam-macam bentuknya kan fungsi keanggotaan. Ya, itu menunjukkan kecerdasannya juga gitu ya. Kecerdasan dari Fasilogik itu fungsi keanggotaan itu. Ya, ada yang apa namanya? Bentuk ada macam kan kalau kita lihat di MATLAB itu. Lalu yang kedua adalah bentuk binary ya, binary step function ini ya, dengan nilai threshold theta ini ya, threshold theta ya ini thresholdnya di sini kan ini, maksudnya threshold itu batas ya, batas antara perubahan 0 dan 1 ya, binary ya seperti ini. Ada yang model seperti ini model orang saklek ini. Kalau iya, kalau tidak. Ada nggak yang model orang kayak gini ini, Fit? Ada kan ya? Pokoknya kalau gini, ya kalau enggak gini, enggak. Kan ada yang model orang gitu. Tapi Ya, kan Pak. ada orang yang model kayak tadi. Ya sudahlah, kalau kamu gini, saya akan gini. Kalau kamu gini, saya gini. Gitu ya. Ada dosen yang model caklek ya. Ya kalau kamu enggak mengumpulkan tugas, ya sudah. Nilaimu ya segini ini. Gitu ya. Tapi ada dosen yang mengatakan ya sudah, kalau kamu mau mengumpulkan tugas ya akan saya perbaiki nilaimu. Nah itu kan beda kan, tidak binary, artinya masih ada apa namanya fungsi X-nya itu masih bisa menaikkan responnya gitu ya. Nah ini harus kita sadari memang ya harus kita sadari bahwasanya ada CST yang binary, ada CST yang tadi yang linear tadi. Ya, yang apa namanya NDN-TV itu tadi. Lalu ada juga yang model sigmoid ini di Fasilogik juga ada kan ini ya, model sigmoid ini, di mana apa namanya ini tekuannya ini ya, slow-nya ini tergantung pada theta. Theta ini adalah apa namanya sering disebut dengan faktor ini, faktor kecepatan belajar ya. Learning acceleration ya, faktor percepatan belajar. Ada orang yang cepat ya, ada orang yang lambat itu, kira-kira begitu ya, kira-kira begitu. Jadi tetanya makin besar, 3 ini makin besar, itu orang makin cepat menyesuaikan dengan lingkungannya, karena dia cepat belajar dengan lingkungannya itu.
Tapi ada orang yang slow gitu ya, ada orang yang slow. Ya, dia pelajari pelan-pelan, ya, dia tidak mau terlalu tergesa karena terjadi kesalahan yang fatal gitu ya dipelajari. Ada yang slow. Nah, ini tergantung sistemnya. Jadi kalau sistem-sistem yang sifatnya mekanik ya atau sistem yang pneumatik memang apa namanya responnya itu settling time-nya itu panjang, ya kamu milih theta yang jangan terlalu cepat gitu ya. Kalau tetanya terlalu cepat bisa saja nanti justru kecepatan belajar dengan kecepatan perubahannya tidak cocok gitu ya. Jadi harus lihat plan-nya ini, apa perubahannya. Lalu kamu menetapkan fungsi aktivasi. Oh, gitu ya caranya. Ya. Jadi fungsi aktivasi ini memang bisa terserah desainernya memilihnya, tetapi terserah desainernya itu akan lebih baik kalau mempertimbangkan plan-nya. Plan-nya kayak apa gitu ya. Oh, kalau plan mekanik kayak gini, kalau plan elektronik kalau plan-nya apa pneumatik kayak gini. Karena JST ini kan pada umumnya kalau teknik fisika itu kan diimplementasi ke plan ya. Ke plan walaupun contohnya banyak ya bisa saja digunakan untuk bidang kesehatan, mengidentifikasi penyakit ya. Bisa untuk apa namanya pencitraan ya, remote processing ya. Learning ya, deep learning itu adalah untuk image processing kan ya, mempelajari image. Jadi misalnya ini apa namanya kameramu bisa enggak mengenal wajahmu ya. Jadi untuk masuk ke apa namanya ke HP-mu itu, ke aplikasi HP-mu itu wajah ya mengenal wajah itu pakai JST itu. Kalau ini mau mencari JST mengenal wajah gitu ya di beberapa aplikasi handphone. Nah itu pakai deep learning ya, deep learning. Bahkan tidak hanya mengenal wajah, ya bisa mengenal ekspresinya, ekspresi emosinya. Ya bahkan untuk untuk apa? Mengenal apakah orang ini berbohong atau tidak. Kalau dulu kan berdasarkan getaran. Ya jadi lie detektor itu awal-awalnya dulu yang dimiliki oleh apa namanya kepolisian itu ya pada saat wawancara orang itu dipasang sensor lah itu dikenali getarannya. Ya dikenal dari getaran waktu dia ditanya menjawabnya kayak apa itu ya dulu. Sekarang ya karena apa namanya deep learning itu sudah demikian maju ya baik secara teoritis maupun secara aplikasinya, hanya peralatan-peralatan seperti itu tadi ya mendeteksi kebohongan itu sudah bisa melihat dari gestur wajah gitu ya. Bahkan tidak aja wajah, dia bisa melihat bola mata ya, perubahan bola mata, perubahan macam-macam ya. Jadi multisensor gitu. Ya, tidak hanya getaran saja. Nah, itu perkembangan apa namanya? Disebut deep learning. Mengapa? Ya learning itu gitu ya. Deep learning memang digunakan untuk hal-hal yang lebih spesifik gitu. Disebut dengan ya kemarin dibangkit gitu ya. Siapa namanya? Nadila ya tadi ya. Ya, Pelajarannya Pak. gimana kemarin? Kamu bisa cerita enggak pelajaran tentang deep learning kemarin itu di program Bangkit? Masih masih baru ngambil, Pak, ini, Pak. Oh, masih baru mengambil ya ya. Iya. Itu bagus itu Akila, itu bagus. Nah, mungkin nanti sama pakar-pakarnya dari dosen yang ada di situ. Ya, kalau kebetulan nanti pengajarnya natif bagus. Dalam bahasa Inggris apa enggak itu? Dalam bahasa Inggris, Pak. Eh? Dalam bahasa Inggris. Oh ya, itu biasa nanti trainernya itu dari Google, dari Amazon atau dari mana atau yang di-hire oleh mereka lah, yang di-hire oleh mereka. Ya, itu jadi deep learning itu lanjutan dari JST gitu. Lanjutan. Jadi kalau kamu memperdalam, makanya kalau di dalam kurikulum kita ya di teknik fisika deep learning itu merupakan pokok bahasan dari machine learning. Nah, machine learning itu mata kuliahnya salah satu mata kuliah pilihan di program S3-nya teknik fisika. Saya pernah ngajar mata kuliah ini, tapi mahasiswanya cuma satu.
si Elok itu pernah ikut mata kuliah machine learning, dan di situ belajar tentang macam-macam algoritma pembelajaran termasuk supervised, lalu masuk ke deep learning dan seterusnya, ya. Kalau di S2 nama mata kuliahnya adalah artificial intelligence, ya. Nah, itu S2. Lalu kalau di S1 mata kuliahnya namanya JST dan fasilogi, ya. Nah, oleh karena itu ini adalah sebuah rangkaian sebenarnya, rangkaian mata kuliah, gitu ya. Lalu berikutnya adalah ada fungsi aktivasi yang dikenal dengan sigmoid, ya. Bipolar. Mengapa bipolar? Karena dia punya nilai maksimum dan minimum ini sebagai asimptotik, ya, 1 dan -1, ya, bipolar. Kalau yang tadi kan bukan bipolar, dia nilainya di atas 1 kan, ya, ini di atas 1 kan, ya. Bentuknya mirip-mirip tapi dia tidak bipolar kan gitu. Monopolar tidak bipolar. Kalau yang ini nilainya bipolar ini. Ya, bipolar. Ya, dengan kata lain kalau ini orang melihat itu positif saja gitu, ya. Artinya segala sesuatu itu dilihat semuanya positif, ya. Orang yang bahagia ini, ya. Dia tidak pernah melihat sesuatu itu negatif. Barangkali seperti itu filosofinya. Ya, tapi kalau yang ini suatu saat dia melihat sesuatu itu positif, sesuatu saat negatif. Jadi bipolar begitu dalam satu hal, ya. Punya ciri, tetapi bentuk pikirnya sama, mirip gitu, ya, dalam bentuk S gitu, ya. Dan nanti tergantung tau-nya juga, ini punya nilai tau kan, kelandaiannya ini. Jadi tau itu tadi apa? Tau itu tadi besaran yang menggambarkan apa? Besaran yang menggambarkan apa tau tadi? Learning acceleration, nah, kecepatan belajar atau percepatan belajar, ya, percepatan seseorang belajar. Nah, nanti digambarkan dengan landainya ini, ya, landainya ini makin landai atau makin tajam, misalnya seperti tadi. Nah, ini kan makin mendaki gitu, ya, seperti itu. Nah, itu nanti harga taunya. Dan harga taunya ini kalau pakai MATLAB itu bisa diatur gitu, mudah diatur dengan mudah kalau menggunakan aplikasi MATLAB, ya. Seperti itu. Lalu apalagi ya yang ingin saya bahas, ya, tentang bias tadi. Bias tadi kan sudah saya sampaikan, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bias itu adalah nilai awal pada saat dia diperlukan sebagai nilai pada saat dia running pertama kali. Ya, dan bias itu nilainya konstan ini, ya. Ini konstan ini. Ya, jadi WOJ gitu. Nah, di dalam buku Warren Faset itu bias itu biasanya digunakan sebagai nilai bobot awal, ya, atau nilai bukan nilai bobot awal, nilai bobot bias, ya. Jadi WOJ ini, WO ini. Jadi setiap konektor ini ada nilai WO-nya, ada nilai biasnya, nilai awal. Nggak boleh kosong, tidak nol gitu, ya. Nggak boleh. Ya, karena khawatir nanti kalau dikasih 0 terjebak di nilai 0 nanti ya nggak bisa maju kan. Ya, coba bayangkan apapun yang nilainya X kalau lewat nilai 0 kan ya ininya macet kan. Ya, Y-nya kan ada luarannya gitu. Oleh karena itu dikasih nilai 1 awalnya supaya bisa jalan ini epochnya ini. Iterasinya bisa jalan. Itu maksudnya bias itu. Nah, nanti pada proses, ya, setelah diperoleh luarannya berapa dari seluruh epoch itu bisa saja dikembalikan ke nilai aslinya dengan dikurangi bias, ya, dikurangi biasnya berapa. Bagaimana? Apakah keterangan saya cukup jelas? Ya. Cukup jelas. Ya, alhamdulillah. Lalu tadi itu kan kita bicara forward, ya, forward ke depan gini kan, ya, mengarah ke depan semua. Ya, jadi forward. Nah,
Nanti di dalam learning proses itu ya bisa backward ya. Jadi sinyal itu ya, sinyal input ini bisa merambat gini. Nah, dari sini. Lalu di sini ada target kan, T targetnya gimana. Nanti antara yang keluar pada iterasi pertama atau epo pertama dengan target errornya berapa gitu ya. Nah, kalau errornya tidak sesuai dengan yang kamu kehendaki, dia akan balik nanti ini sinyalnya, gini balik lagi ke sana. Ya, balik sambil memperbaiki faktor bobotnya, ya, sambil memperbaiki faktor bobotnya. Lalu balik lagi dia iterasi kedua, epoh lagi set, ya, balik lagi. Ya, dengan faktor bobot yang tadi sudah diperbaiki di iterasi pertama. Lalu keluar lagi angkanya berapa. Dilihat dengan targetnya ini, T-nya ini ya, target T-nya berapa. Kalau dengan T-nya ini, loh ternyata errornya makin besar, ya balik lagi dia, atau tambah kecil ya, moga-moga tambah kecil. Kalau makin besar itu namanya apa itu ya? Divergen. Ya. Nah, ya yang kayak gini ini tidak kita harapkan di dalam desain JST. Jadi begitu hasilnya divergen beberapa epoch, maka kita harus cari sebabnya apa kok bisa divergen. Karena bisa jadi nanti error bisa harus cari yang konvergen, yang errornya makin lama makin mengecil. Nah, kalau seperti itu nanti membuat desainernya ayem, tenang gitu. Waduh, alhamdulillah ini algoritma saya dengan data yang ada ini bisa berjalan secara divergen gitu ya, makin kecil errornya. Tetapi kalau makin besar kita pusing, ya kita pasti curiga dengan datanya. Kadang-kadang kalau datanya ambil dari plan itu memang bukan data asli, bukan natural, bukan data yang diambil secara natural asli, dan bukan data yang diambil dengan cara yang benar gitu ya. Ya, atau data yang dikarang sama istilahnya itu fabrikasi. Nah, ini tolong dihindari nanti proses fabrikasi ini. Jadi ada plagiasi, ada fabrikasi, ada falsifikasi. Ya, plagiasi itu jiplak punyanya orang, ya mengambil punyanya orang tanpa menyebutkan sumbernya. Jadi saya menulis sesuatu, sebenarnya saya mengambil dari punyanya Hafid yang sudah dipublikasi oleh Hafid. Tapi saya tidak menyantumkan namanya Hafid, itu plagiasi namanya. Yang itu kecurangan besar. Jadi kalau mahasiswa dan dosen bisa dibatalkan ini. Ya. Mahasiswa bisa dibatalkan sarjananya, dosen bisa dipecat ini. Ya kalau ketahuan plagiasi. Lalu yang kedua adalah fabrikasi. Fabrikasi itu ngarang data. Ya sebenarnya data yang dia peroleh dari plan itu bukan data betul-betul dari plan, tapi data itu dikarang-karang sendiri sama dia, gitu ya. Mungkin dia cuman punya 5 gitu ya. Artinya dia tidak punya apa-apa gitu, cuman dengar-dengar langsung dibuat gitu. Ya. Ya punya 5 begitu, tapi dikarang sendiri sama dia sehingga dari 5 itu bisa menjadi 100 gitu ya sama dia. Dicari interpolasinya gitu ya. Interpolasinya dari data 5 itu, interpolasinya masing-masing bisa ketemu berapa itu. Nah, kalau 5 itu misalnya pangkatnya 25, oh bisa jadi ribuan gitu ya. Itu fabrikasi. Lalu kalau falsifikasi, itu dia punya data dari plannya itu. Dia punya data 100, tapi datanya itu dirubah-rubah sama dia. Dirubah-rubah, dicocok-cocokkan sama dia. Nah, itu falsifikasi. Nah, ketiga-tiganya itu jangan dilakukan ya. Jadi plagiasi, fabrikasi, falsifikasi. Ya, kalau plagiasi bisa saja mudah ketahuan. Tapi kalau fabrikasi dan falsifikasi, ini bisa saja dosen pembimbing nggak tahu. Ya karena dosen pembimbing kadang-kadang kan nggak terlalu sensitif dengan data lapangan ya. Kecuali kalau dosen pembimbingnya orang lapangan ya. Itu pasti tahu gitu ya. Tapi kalau dosen pembimbingnya seperti saya gini, kamu dapat data dari petrokimia atau data dari semen Gresik, itu ditunjukkan saya, Pak ini plannya Pak turbin di sana Pak, di PLN ya, di pembangkitan di Python Pak. Saya enggak ngerti pasti datanya. Ya semain percaya saja sama mahasiswa. Pokoknya percaya. Yang penting jumlahnya cukup gitu aja. Tapi data-data detailnya kan tapi kalau dosen pembimbing lapangan pasti ngerti dia. Ya, jadi yang
fabrikasi dan falsifikasi ini memang sulit diidentifikasi oleh dosen. Oleh karena itu, ya yang harus menjaga mahasiswanya sendiri. Ya, mahasiswa harus menjaga. Jangan sampai melakukan itu. Karena kalau melakukan itu, ya memang pada saat Anda melakukan itu, Anda cepat lulus, tapi Anda akan selama sepanjang hidup Anda atau sepanjang hidup kita akan dihantui bahwasanya kita pernah berbuat curang. Itu yang tidak enak dalam hidup, ya. Yang tidak enak dalam hidup itu ya, pasti. Apalagi nanti kalau panjenengan menjadi orang hebat ya, menjadi direktur utama ya perusahaan, lalu ingat waktu mengambil tugas akhir dengan pembimbing dulu pernah melakukan pembohongan data itu tadi, pasti ganjel nanti, ya pasti ganjel. Ya, dan kayak gitu tidak bisa tidak bisa dihapus gitu ya. Tapi ada juga yang bisa dihapus ya. Jadi saya punya teman satu angkatan, angkatan 83, itu kos-kosannya di Keputih. Ya, teman saya itu Keputih. Anaknya dari Batak itu. Nah, kalau makan di Keputih sana, di Gang Keputih dekatnya masjid itu, ada warung, ibu warungnya itu jualan macam-macam itu. Ada empal, ada ikan ikan. Nah, setiap dia makan karena dia anak kos-kosan, waktu itu hidup susah memang. Itu sering ngambil empalnya itu tidak diketahui. Jadi menurut dia itu sepuh orangnya, ya tapi tidak terlalu sepuh, ya. Tidak tahu kalau dia dianggap dia tidak tahu, diambil sama dia. Jadi ambil kasih sayur, lalu begitu dia merasa yang jual nasi itu agak lengnya, diambil ditanam di nasinya, terus makan dia sambil menghadap ke jalan gitu ya, supaya tidak ketahuan ya. Nah, itu dilakukan berkali-kali itu, berkali-kali. Lah temannya tahu, seangkatan tahu karena dia makan di situ tidak sendirian ya, sama-sama temannya, sama-sama satu angkatan dengan kita gitu ya, dengan saya. Lalu setelah sekarang jadi bos gitu ya, jadi bos di PT Telkom, dia menguasai fiber optik seluruh jaringan di Kalimantan waktu itu. Jadi jaringan fiber optik di Kalimantan menguasai. Ya, yang bosnya itu dia. Ya memang sudah sukses lah teman saya ini ya, menjadi orang lapangan ya, manajer lapangannya. Terus dia ditarik ke atas. Terus diingatkan sama teman kuliah. Ya namanya Martin ini, teman saya yang ngambil empal itu. Martin, kamu ingat nggak dulu ngambil empalnya ini? Coba kamu hitung berapa itu empal yang kamu ambil itu. Gitu ya. Wah, dia ingat betul. Terus sama dia, dihitung-hitung empalnya, ya yang daging empal itu dihitung-hitung berapa empalnya yang diambil gitu ya. Setiap makan di situ, sama tanya teman-temannya. Ya diketahui lah sekian puluh empal gitu ya, 30 atau berapa puluh empal gitu ya. Nah, suatu saat dia punya waktu, dia datang ke mbok itu tadi, ya di warungnya mbok itu, warungnya ada, tapi mboknya sudah pensiun, ya sudah pensiun, dia sudah digantikan anaknya gitu. Dia bilang sama ini mboknya itu, Mbok, ingat nggak dengan saya Martin gini. Yo eling gitu ya, mboknya yo eling kamu. Mbok dia cerita, aku dulu sering ambil ini, empal ini. Terus mboknya bilang, ya aku tahu, tapi yang kayak gitu itu tidak kamu saja, banyak mahasiswa ITS itu yang kayak gitu itu ya, ngambil gitu banyak gitu ya, tapi tak biarkan saja karena mahasiswa itu banyak yang tidak punya duit katanya gitu, katanya mboknya itu tadi. Ya saya pura-pura tidak ngerti gitu aja ya, tidak apa-apa, toh saya tidak rugi gitu ya, artinya jualannya masih bisa jalan gitu. Terus apa yang dilakukan oleh teman saya itu, satu empal diganti 2 juta sama dia. Jadi mboknya itu, wah ini jadi satu empal 2 juta dikalikan sekian puluh itu tadi. Nah ini kesalahan yang bisa diganti gitu ya, bisa digantikan gitu ya. Dia menjadi lega sekarang, sudah tidak merasa dosa gitu ya. Nah tapi kalau tadi plagiasi tadi ya Pak, atau fabrikasi dan itu, nah itu kan ya akan terbawa terus. Kamu kan tidak bisa ganti ya. Gimana gantinya? Ya kan susah gantinya. Ya ini contoh gitu ya. Contoh bagaimana pengalaman yang error kayak gitu itu kalau bisa ditekan sekecil-kecilnya. Nah demikian, ini adalah kembali ke sini. Ini adalah contoh,
arsitektur JST dengan 2 layer yang terdiri dari forward dan backward. Ya, walaupun tulisannya di sini adalah feed forward, itu maksudnya umpan maju. Ya, umpan majunya yang ini. Tapi bisa juga nanti backward. Ya. Nah, forward dan backward ini nanti Anda pelajari pada saat Anda mempelajari JST dengan arsitektur backpropagasi. Ya, nanti mungkin Pak Bambang yang menjelaskan. Nah, backpropagasi ini yang paling banyak digunakan di bidang teknik fisika, ya, terutama dalam bidang-bidang pengendalian dan sebagainya, ya, dan sebagainya, image processing dan seterusnya. Ini yang paling banyak dipakai di teknik fisika. Setahu saya menguji mahasiswa tugas akhir, ya. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan, David? Atau yang lain? Apalagi ya yang ingin saya bahas ini? Ada pertanyaan? Yang lain-lain nanti silakan dipelajari di slide saya ya. Hari apa namanya hari Jumat yang akan datang kita akan bahas satu persatu model JST HAP itu kayak apa, lalu Perceptron itu kayak apa, lalu yang lain-lain kayak apa gitu. Adeline atau Madeline itu kayak apa. Ya kita akan belajar apa namanya arsitekturnya, sekaligus kita akan belajar algoritmanya. Ya. Nah nanti di dalam mempelajari algoritmanya itu akan kita lihat algoritma ini supervised atau unsupervised. Ya, atau algoritma ini bisa kita rancang untuk supervised atau unsupervised ya, sekaligus satu paket gitu ya. Jadi nanti kita akan bicara tentang apa namanya per model JST ya, arsitekturnya, lalu apa namanya algoritma pembelajarannya, lalu yang berikutnya lagi adalah mungkin sedikit tentang fungsi aktivasinya, ya. Baik, ada pertanyaan enggak ini? Halo? Saya mau Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, silakan. Satu-satu dulu, yang cewek dulu ini tadi. Siapa tadi? Pak. Oh iya. Saya Baik, Pak. Veronica, Pak. Ya, Veronica, silakan Veronica. Saya di sini masih kurang paham, kan di sini ada data training dan data uji. Nah, Ya. untuk data training kan dengan arsitektur try and error, Pak, awalnya. Nah, untuk yang data uji itu kita menggunakan arsitektur yang sama atau bagaimana ya, Pak? Ya, baik. Ini ya pertanyaan yang bagus ini. Jadi waktu kita mendesain JST, misalnya kita mendesain JST dengan arsitektur seperti ini misalnya, seperti tadi contoh ini, ya. Misalnya ini ya contohnya ya. Ini misalnya, ini yang kita desain ini ya. Kita desain terdiri dari 2 layer. 2 layer, nodal inputnya berapa ini? Nodal inputnya ini ada 3 kan, yang warna kuning ini kan? Iya, Pak. Ya, taruhlah nodal inputnya ini adalah input yang pertama X1 ini, ya, mohon maaf. Sebentar. Nah, ini saya hidupkan pen saya ini, ya. Ini adalah input untuk temperatur misalnya gitu ya. Lalu input yang kedua ini X1 ya, untuk X2-nya itu adalah untuk tekanan ya, B. Lalu yang ketiga X ketiga itu untuk apa kelembapan, humidity misalnya ya. Humidity itu apa ya? Lambangnya H ya. Humidity ya, H. Misalnya 3 itu ya. Lalu di tengahnya ada hidden layer. Hidden layernya 3, 4, 5. Ada 5 ini. Ada 5 nodal. Ya, ada 5 nodal hidden layer. Lalu luarannya apa ini? Luarannya misalnya. Luarannya, taruhlah ini tentang cuaca ya. Tentang cuaca. Luarannya ini adalah hujan. Ya. Hujan. Ya, hujan lebat. Ya, hujan lebat. Dan tidak hujan. Misalnya. Luarannya. Yang hujan lebat atau tidak hujan. Lalu kita ambil data kan dari BMKG itu setiap hari. Ya, data di BMKG itu kan diukur setiap jam.
Bisa juga rata-rata setiap hari. Lah data itu kalau hari-hari seperti ini kan ada hari hujan, ada yang tidak hujan. Misalnya hari ini jam berapa misalnya. Sekarang tidak hujan pagi ini di Surabaya. Tapi bisa saja nanti jam 5 hujan sampai jam sekian. Ya. Nah, itu kan ada datanya. Pada saat tidak hujan itu temperaturnya berapa, tekanannya berapa, lalu humidity-nya berapa. Tidak hujan mulai jam 7, mulai jam 6 sampai jam 5 sore. Tapi setelah jam 5 sore sampai jam 10 malam hujan misalnya begitu. Suhunya berapa, tekanannya berapa, kelembapannya berapa, terjadi hujannya lebat. Ya, hujan lebat misalnya. Ini sebagai contoh saja ya. Nah, itu kan pasangan data kan. Data inputnya, temperatur, tekanan, dan humidity. Data 5 bulan ini. Saya ambil dari BMKG selama 5 bulan. Nah, JST saya ini saya rancang untuk memiliki kecerdasan, kemampuan untuk memprediksi hujan atau tidak hujan, gitu ya. Hujan atau tidak hujan. Nah, kebetulan saya punya data ini selama 5 bulan ini ada hujannya, ada tidak hujannya, gitu ya. Punya data ini. Ya. Nah, oleh karena itu data yang 5 bulan itu saya ambil 2 bulan, ya data 2 bulan saya ambil, tapi di dalamnya ada data hujan, ada data tidak hujan. Ya, ada data hujan, ada data tidak hujan. Lalu data 2 bulan itu saya letakkan, inputnya diletakkan di sini, outputnya diletakkan di sini, di sistem itu. Ya sebelumnya kan JST-nya kosongan ini belum tak weighting faktornya, kecerdasannya belum ada. Ya, nah dengan dipasang data input selama 2 bulan, input output ini, lalu nanti W-nya ini akan terkoreksi, faktor bobot ininya ini, W dan V-nya. Terkoreksi bla 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 gitu dengan data 2 bulan itu. Ya. Jadi dengan data 2 bulan itu ya kemudian kita dapatkan satu set data faktor bobot W dan faktor bobot V. Ya, kita dapat satu set. Ya. Nah, kalau orang itu dapat pengetahuan ini, sudah dapat pengetahuan belajar dari 2 bulan, kamu magang di tempat BMKG, kamu dari magang 1 bulan diajari sama orang-orang sana itu. Gini loh Dek, kalau kamu lihat suhunya sekian, tekanannya sekian, kelembapannya sekian, itu biasanya terjadi gini, hujan. Tapi kalau gini-gini, tidak hujan Dek. Kamu sudah belajar ini sama orangnya sana selama 2 bulan. Nah, setelah 2 bulan, kamu pulang ke kampus, ke ITS. Nah, pengetahuan yang kamu dapatkan selama 2 bulan itu kamu bisa gunakan untuk memprediksi, ya memprediksi terjadi hujan atau tidak, gitu ya. Nah itu karena kamu sudah punya pengetahuan sama dengan JST ini, ya setelah di training 2 bulan, ya 2 bulan selesai, begitu. Nah lalu data kamu yang 3 bulan, kamu tadi kan punya 5 bulan, ya kan? Yang 3 bulan digunakan untuk uji ini. Benar enggak kamu? Ayo tak uji ini data ini benar enggak? Kalau datanya hujan, apakah betul hujan? Oh ya betul hujan. Ya, kalau datanya tidak hujan, betul enggak hujan? Ya, oh ya betul tidak hujan. Lalu kesesuaian dari hasil prediksinya itu berapa persen? Ya, sama dengan kamu toh setelah magang 2 bulan itu, lalu 3 bulan kamu diperintahkan oleh lab. Ya, coba kamu prediksi ini selama 3 bulan ke depan ini. Ya, prediksimu benar enggak ini? Ternyata kamu bisa memprediksi selama 3 bulan itu 90% betul. Nah, berarti waktu kamu magang 2 bulan itu betul-betul kamu belajar. Betul-betul belajarmu itu dengan error yang kecil. Kurang lebih gitu analoginya ya. Ya, nah itu yang banyak dilakukan oleh mahasiswa teknik fisika gitu ya. Jadi dengan supervised itu tadi. Jadi dia mengambil data sebanyak berapa lalu sekian persennya itu digunakan untuk training ini. Ya, training supaya JST-nya itu punya kecerdasan, punya W, ya satu set nilai W dan satu set nilai V kalau itu multi layer gitu ya. Sampai di sini jelas apa tidak penjelasan saya? Jelas Pak. Jelas ya. Saya dengan analogi ini karena memang ya itu kan analogi dari jaringan saraf biologis kan ya, saya analogikan dengan cara kita berpikir gitu, yang paling gampang gitu ya. Lalu tadi yang kedua, siapa ya yang tanya kedua?
Ya, terima kasih ya. Saya, Pak. Ya, silakan tanya. Ini Pak mau bertanya, Pak. Ya. Untuk penentuan jumlah layer dari struktur JST itu apa ada aturannya ya, Pak? Ya. Jadi jumlah layer itu adalah expert judgment, ya, judgment dari kepakaran berdasarkan experience gitu ya. Jadi aturannya adalah aturan berdasarkan hasil pengalaman gitu ya, pengalaman. Jadi sebelum kamu mendesain, ya pasti kamu harus cari pengalaman dulu, membaca-baca dulu. Misalnya JST-mu kamu gunakan untuk tadi memprediksi hujan di Surabaya, kamu harus cari pengalaman orang mendesain JST itu seperti apa, berapa layer yang biasa dia gunakan. Ya berdasarkan itu. Ya kecerdasan kan seperti itu. Memang kecerdasan itu polanya harus menirukan pola-pola yang sudah ada. Ya. Aturannya apa ya untuk menetapkan jumlah layer? Ya aturannya adalah aturan yang secara generik saja gitu ya. Satu aturan secara generik itu adalah bahwasanya jumlah layer ya itu tidak linear terhadap hasil. Ya bisa saja jumlah layernya makin banyak, itu justru errornya makin besar seperti yang saya sampaikan tadi. Karena JST ini kan model matematik yang non-linear sebenarnya, ya tidak linear. Ya. Jadi salah betul kalau orang yang beranggapan bahwasanya jumlah layernya makin banyak, node-nya makin banyak, node-nya itu yang bunder-bundernya makin banyak, makin akurat. Enggak seperti itu. Ya, karena ini non-linear gitu ya, non-linear. Ya. Jadi oleh karena ini non-linear, satu perlu expert judgment itu tadi, jadi judgment atau saran dari pakar gitu ya, saran dari pakar. Kamu buat apa, Dek? Ini Pak mau prediksi hujan. Biasanya pakai arsitektur JST yang layernya 2 saja gitu ya. Biasanya kalau layernya 3 itu makin jelek deh gitu ya. Nah, itu mendengarkan itu atau membaca artikel ya, artikel. Nah, nodal ini tergantung input kan ya, node-nya ini. Nodal input kan tergantung. Ya, tadi ini kan untuk prediksi hujan saya pilih cuma 3, tapi bisa lebih banyak loh. Ya, misalnya visibilitas ya. Melihat mendung, ini mendung atau tidak gitu kan, visibilitas bisa dimasukkan di situ. Ya, bisa dimasukkan. Lalu apalagi yang kecepatan angin itu bisa dimasukkan untuk prediksi gitu ya. Jadi jumlah nodelnya tergantung variabel yang kamu tentukan ya. Biasanya kalau kecerdasannya itu makin bagus, biasanya variabelnya tidak terlalu banyak. Sebagai contoh, seorang pakar di lembaga BMKG ya, itu kan ada prediktornya. Di samping melihat data, dia melihat aplikasi, dia juga berdasarkan pengalaman, dia bisa memprediksi. Nah, itu disebut prediktor. Nah, itu dia cukup merasakan angin, ya angin yang yang bertiup yang diterima oleh badannya dia itu, lalu melihat visibilitasnya saja dia sudah tahu, oh ini tidak hujan ini, nah, dia sudah bilang begitu. Ya, ini hujannya pindah ke sana ini, nah, gitu ya. Ya, tapi dia bisa mengatakan sebentar lagi hujan ini. Karena apa? Ya karena dia sudah pengalaman sekian panjang gitu ya, sekian panjang begitu, sehingga dengan variabel yang sedikit saja dia sudah bisa melakukan prediksi gitu ya. Membuat prediksi itu. Ya, tetapi kalau dia memang masih pemula, bisa saja hidden layer-nya input layernya ini banyak nodalnya ini. Inputnya ini ya. Karena W-nya ini masih dari harga bias. Harga bias itu harga 1 tadi. W dan V-nya masih harus belajar ini. Nah, datanya juga banyak gitu. Data trainingnya banyak gitu. Ya mungkin tidak cukup hanya 2 bulan, mungkin data trainingnya perlu data 1 tahun karena untuk memprediksi 10 tahun misalnya begitu. Ya, jadi tentang sekali lagi tentang jumlah layer dan jumlah nodal itu bergantung pada adjustment dan bergantung pada apa gitu ya.
Nah, kira-kira Baik, Pak. seperti itu, ya. Kalau ini, Mbak, kalau untuk fungsi aktivasi yang digunakan, Mbak, apakah ngikut expert juga, Pak, Ya, berdasarkan sama pengalaman? seperti itu. Iya, sama. Maka dari itu saya selalu mengatakan kalau kamu ngambil tugas akhir tentang JST maupun tugas akhir tentang FASI, ya, untuk plan tertentu, kamu harus punya narasumber dari plan itu, ya. Nah, untuk menguji logiknya itu tadi, ya. Kalau tidak punya narasumber human expert, ya, tidak punya narasumber dari situ, kamu harus baca artikel-artikel kan, ya, tulisan-tulisan tentang tidak bisa tidak karena ini kan bagian dari artificial intelligence kan, ya, kecerdasan buatan, berarti sistem-sistem yang kita bangun ini kan mau menirukan kecerdasan seseorang ini kan, berarti narasumbernya ini mesti orang gitu ya, mesti orang atau pengalaman seseorang yang dituliskan di dalam paper, dalam artikel jurnal. Nah, yang paling banyak dilakukan oleh mahasiswa teknik fisika pada saat mendesain JST atau FASI itu menggunakan human expert itu berasal dari artikel-artikel, yang membaca artikel, Pak, saya artikel untuk prediksi cuaca dalam kondisi kayak gini, saya pakai jurnal ini, Pak. Dari pengalaman ini JST-nya layernya ada 3, Pak, dan masing-masing layer seperti ini. Pakai untuk awal, tapi nanti kamu modifikasi ya. Coba kamu coba ini fungsi aktivasinya, jangan pakai punyanya orang ini dulu. Kamu coba dengan punyamu ini. Nanti bandingkan dengan punyanya orang itulah. Punyanya orang itu sebagai referensinya. Nah, dia mendesain fungsi aktivasinya dia sendiri. Sampai nanti ketemu punyanya dia itu errornya kecil dibandingkan dengan punyanya orang yang di jurnal itu, atau punyanya dia lebih baik gitu. Jadi yang di artikel itu sebagai referensinya buat dia. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya ya, kira-kira. Ya. Nah, kalau untuk S1 ya, kalau S1 kan ya seperti itu memang. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Baik, Pak, terima kasih, pertanyaannya Pak. Bagus-bagus ya. Ini sih, Pak. Mungkin ini, Pak, tanya lagi, Pak. Ya. Tadi kan dibahas deep learning gitu ya, Pak. Ya. Itu disebut deep learning itu ketika node-nya banyak atau layernya banyak atau gimana ya, Pak? Terus batasannya itu gimana? Ya enggak itu ya. Walaupun ya memang deep learning itu rata-rata sebuah arsitektur JST yang dalam skala besar ya. Ya rata-rata besar memang, tidak single layer begini, memang lebih dari single layer. Ya, tetapi yang disebut dengan deep learning itu adalah pada umumnya istilah yang dipakai untuk mengenal pola lebih dalam gitu ya. Pola-pola yang lebih dalam secara cerdas itu disebut dengan deep learning. Ya, jadi deep learning itu sama dengan pembelajaran yang mendalam. Jadi kalau seperti kamu S1 belum deep learning. Tapi kalau yang tadi yang lulus S1 lalu dia belajar lebih dalam lagi di tempat dia kerja, itulah disebut dengan deep learning. Pendalaman di dalam belajar gitulah, itu deep learning. Ya, pendalaman di dalam belajar. Ya, nanti S2 itu pendalaman, S3 pendalaman lagi. Jadi makin banyak dia belajar tentang satu hal itu makin mendalam. Nah, deep learning seperti itu prinsipnya, ya. Nah, pada umumnya memang deep learning ini ya, memang pada umumnya tidak single layer, memang pada umumnya. Ya, dari sisi jumlah neuron ya juga tidak terdiri dari 2 atau 3, tidak, biasanya lebih besar lah. Tapi tidak selalu lebih besar, yang makin besar itu makin deep, tidak. Ya, yang lebih besar makin deep itu enggak, ya enggak seperti itu. Ya. Ya. Jadi lebih cenderung deep learning itu adalah algoritma pembelajaran dalam JST yang data kepakarannya itu makin banyak, data yang dipelajari itu makin banyak, yaitu deep learning. Ya. Nah, nanti di dalam implementasinya setelah dari sisi desain seperti itu, ya dalam sisi implementasinya kecerdasan itu akan menjadi sederhana, ya. Akan menjadi sederhana. Awalnya memang banyak variabel yang harus kita
gunakan untuk untuk membuat itu dia menjadi sesuatu yang lebih sederhana, dan sesuatu yang lebih sederhana itu diperlukan pada saat kita implementasikan ke hardware. Ya, karena kalau nanti dari desain software pemrogramannya itu begitu kompleks, ya, dimasukkan ke prosesor, ya pasti akan sulit, ya, karena prinsip di dalam manufacturing atau pembuatan gawe itu bagaimana bisa menghemat memori di dalam prosesor itu sekecil-kecilnya, sehingga algoritma deep learning yang besar itu bagaimana bisa menjadi lookup table yang lebih sederhana. Ya, tetapi menggunakan kecerdasan dari desain yang tadi dibuat, ya. Seperti itu kira-kira. Ya. Ya, kalau di FASI itu istilahnya lookup table. Jadi if then, jika gini gitu ya. Tapi jika gini itu berasal dari pengalaman belajar yang sangat banyak, ya, sangat dalam. Ya, contoh gini, misalnya seorang mekanik ini dan seorang sarjana teknik mesin, ya. Seorang sarjana teknik mesin lulus, ya, dari teknik mesin ITS, kalau kita punya motor yang sedang bermasalah, misalnya proses pembakarannya sering ngadat gitu atau sering terjadi detonasi, nah kita minta tolong ke mereka, apa yang mereka lakukan? Dia akan mengukur RPM mesinnya seperti apa, lalu gas buangnya itu seperti apa, ya, tekanan temperaturnya seperti apa, lalu emisi dari gas buangnya seperti apa. Banyak yang dilihat sama dia. Lalu dari data-data itu nanti dia akan menyimpulkan motormu ini harus diapakan gitu ya. Tetapi ini sarjana teknik mesin atau mahasiswa tingkat akhir teknik mesin ini yang ilmunya sudah mempelajari macam-macam. Ya, seperti itu memang yang dilihat banyak variabel di motor kita. Tetapi kalau motor kita bawa ke bengkel, di bengkel itu ada mekanik yang lulusan hanya mungkin STM atau SMP saja, tapi dia sudah kerja di situ 30 tahun. Ya, dia hanya cukup tanya ini, kenapa Mas motormu Mas? Gitu ya. Ini kalau masuk gigi 2 sering berbet ini, enggak enak ini. Terus sering bunyi klitik-klitik ini. Saya nyelip kuncinya, pinjam kuncinya, dia bilang gitu. Begitu di starter, oh ini nih Mas ganti itu Mas. Ini saya kudu ganti. Dia sudah tahu hanya dengan beberapa mendengarkan suara dan getaran saja sudah tahu, oh ini yang harus diganti. Gitu. Tanpa harus memeriksa banyak variabel kan, seperti sarjana teknik mesin tadi yang baru lulus tadi. Ya, mengapa demikian? Karena si mekanik yang sudah 30 tahun bekerja itu sudah mengalami pembelajaran begitu banyak dan begitu dalam. Setiap harinya dia ketemu kasus yang sama. Nah, itu yang disebut dengan deep learning. Tapi sistemnya dia tambah sederhana kan? Nggak jelimet gitu ya mikirnya itu. Tapi yang teknik mesin ini karena pengalamannya sedikit kan mikirnya jelimet gitu ya. Ini pada awal. Tetapi kalau sama-sama dapat pengalamannya, yang tidak sekolah itu tadi, ya, yang perlu waktu 30 tahun supaya hebat seperti itu, kalah sama lulusan teknik mesin. Mungkin yang teknik mesin itu cukup 5 tahun, kemampuannya sudah melebihi dari yang 30 tahun tadi. Ya, karena dia punya dasar-dasar yang bagus gitu ya. Nah, kira-kira begitu ilustrasi deep learning. Jadi deep learning itu berasal dari istilah pembelajaran yang intinya belajar lebih dalam, ya. Belajar lebih mendalami, itu deep learning. Ya. Kira-kira begitu ya jawaban saya secara filosofis ini. Tapi kalau secara teknis nanti kita bedah ini, terutama yang ikut program Bangkit itu ya. Bagaimana deep learning itu. Ya. Nah, sayangnya di mata kuliah JST ini kita belum sampai ke arah deep learning, tapi nanti bisa saja ada beberapa ilustrasi yang memberikan gambaran tentang deep learning. Ini sudah jam berapa ini? Sudah jam 8.34 ya. Kurang 3 menit lagi ini ya. Baik, ada pertanyaan atau tidak ini? Sudah ya, cukup ya? Halo? Ya, sebenarnya cukup, Pak. Ya, saya kira cukup kuliah kita tentang JST ini. Semoga Anda bisa paham semua dan semoga Anda juga bisa terinspirasi untuk
belajar lebih banyak. Jadi biasanya dosen mengajar itu tidak banyak. Ya, pengalaman saya sekolah S1, S2, S3 itu saya lebih banyak mendapatkan itu dari belajar sendiri memang, dari membaca sendiri, dari menggali sendiri. Tetapi dari dosen itu saya terinspirasi, termotivasi gitu ya. Tuh. Jadi kalau dari dosen itu lebih banyak pengalaman saya belajar ini S1, S2, S3 itu lebih banyak inspirasinya. Ya karena dosen yang ngajarnya ya paling garis besarnya saja. Tapi pendalamannya, deep learning-nya ya saya belajar sendiri, saya baca bukunya begitu. Kalau perlu saya soal-soalnya saya kerjakan sampai selesai gitu ya. Nah itu cara belajar deep learning tadi, mendalami sendiri gitu ya. Nah, dosen mana saja ini? Ya, dosen mana saja itu rata-rata garis besar saja. Ya, secara garis besar, walaupun dosen matematika pun tidak akan pernah detail sampai jelimet gitu, paling ya garis besar dari yang ada itu. Yang sisanya itu Anda silakan belajar sendiri. Jadi di mata kuliah saya ini, kalau Anda tidak belajar sendiri, ya saya pastikan Anda tidak mendapatkan banyak hal. Ya hanya dapat sekelumit saja dari saya gitu ya. Oleh karena itu belajar sendiri setelah ikut kuliah, membaca bukunya Fundamental of Neural Network-nya Facet itu tadi ya, gitu ya. Baik, nanti saya itu masih sibuk banget ini, belum sempat untuk membuatkan tugas, tapi mungkin nanti Anda saya minta tolong untuk membuat rangkuman dari kuliah ini dengan contohnya, misalnya aplikasi JST, supervised ya, unsupervised seperti apa dengan algoritmanya gitu ya, diaplikasikan di mana ya. Ya, saya kira seperti itu nanti tugasnya akan saya tuliskan di di model ya, di MyTeX Classroom. Demikian saya akhiri kuliah kita hari ini. Sehat selalu ya, dan jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan ya, dan jangan lupa untuk tetap belajar gitu ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.